Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan taklim kita, masih di bahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Huzaimah qala haddatsana Muhammad bin Azhar bisnad an Abdullah bin Jarir an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ay yughayyiruhu fala yughayyirunahu illa ammahumullahu azab bi azabin qabla ay yamutu. Bahwasanya bersumber daripada Abdullah bin Jarir dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jika ada di dalam suatu kaum itu seorang laki-laki yang berbuat maksiat, sedangkan kaum itu mampu mencegahnya, akan tetapi tidak mencegahnya, tidak merubah daripada kemaksiatan yang dibuat oleh satu laki-laki tadi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azab kepada kaum itu sebelum mereka meninggal dunia. Ini merupakan satu peringatan bahwasanya saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Kalau ada seorang laki-laki satu saja di suatu kampung dia bermaksiat, lah maka dampaknya ini akan ke seluruhnya apabila tidak ada yang mencegah atau merubahnya daripada yang namanya kemaksiatan itu. Kenapa? Karena yang namanya kemaksiatan, Pak, itu seperti penyakit. Yang namanya penyakit itu menular. Seperti koreng misalnya kan. Orang kena penyakit koreng awalnya cuma sedikit. Tapi jika sedikit itu kagak diobatin, maka semakin lama semakin lebar. Semakin lebar nggak diobatin, semakin lebar juga. Sampai akhirnya seluruh tubuh itu akan dipenuhi dengan koreng. Padahal itu awalnya satu titik daripada koreng saja. Ini artinya apa? Artinya pentingnya daripada amar ma'ruf nahi munkar, mencegah daripada kemungkaran. Karena maksiat itu penyakit tadi itu. Sehingga dari kecil kalau nggak dicegah maka jadi besar. Suatu contoh gini aja, Pak. Dulu di Sungai Ciliwung, kata orang-orang dulu, itu mengalirnya itu bening banget itu airnya. Bahkan masih banyak ikan. Bisa buat berenang anak-anak pada saat itu. Yang jelas awalnya ini ada satu orang yang buang sampah ke Sungai Ciliwung. Masyarakat tahu tuh kalau ada orang buang sampah.
akan tetapi dibiarkan saja. Siapa yang lihat itu? Satu kali buang sampah dibiarkan, merasa enak dia. Dua kali dibiarkan, tiga kali dibiarkan, dan udah merasa nyaman. Wah, daripada susah-susah jauh-jauh buang sampah, udah ada sungai aja ada beres, enak, deket juga. Nah, gara-gara satu orang ini nggak ada yang mencegah, nggak ada yang melarang, maka diikutin oleh satu orang lagi. Udah dua orang buang sampah. Dua orang nggak ada yang melarang, tiga orang. Padahal orang tahu itu kalau ada tiga orang buang sampah. Tiga orang nggak ada juga yang melarang. Maka lama kelamaan dari Bogor sampai Jakarta itu buang sampahnya ke Ciliwung, Pak. Nah, kalau sudah buang sampah ke Ciliwung, waktunya banjir, meskipun yang nggak buang sampah ikut kebanjiran. Gak bisa bilang gini, banjir, saya kan gak ikut buang sampah, makanya saya jadi banjirin dong. Gak bisa. Jadi kalau sudah banjir datang, orang yang buang sampah itu kena, bahkan yang gak buang sampah pun juga kena. Nah, disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Karena tadi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu bencana, menurunkan azab, maka orang yang tidak berbuat pun juga akan kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabla ayyamutu, sebelum mereka meninggal. Dan sebenarnya Pak, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan datangnya gempa saja, bukan. Bukan datangnya banjir besar saja, bukan. Tapi sebenarnya azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk kita punya anak dablek, anak susah diatur, sebenarnya azab dari Allah itu. Kita punya istri durhaka, azab dari Allah. Kita punya uang banyak tapi hidup kita nggak tenang, azab dari Allah. Rumah di mana-mana tapi kagak sempat nempetin, azab dari Allah sebenarnya. Dan kadang-kadang hal yang semacam ini tanpa kita sadarin, ya kan? Tanpa kita sadarin bahwasanya itu merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini dijalankan, maka orang di dalam melaksanakan segala sesuatu akan kembali kepada ajaran agama. Seorang anak memperlakukan orang tua bagaimana sesuai dengan ajaran agama. Dia menghormati kepada orang tuanya, dia khidmat kepada orang tuanya, dia menghargai kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya. Dia seorang istri, kalau kembali kepada ajaran agama, maka selalu taat kepada suaminya, tidak merendahkan daripada suami, tidak ngejek daripada suami. Bahkan dia akan sangat menghormati kepada suaminya. Ini kalau seorang istri kembali kepada ajaran agama, dia akan menjadi wanita yang solehah. Karena wanita yang solehah, Pak, itu idaman setiap suami. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iya al-mar'atus solehah. Dunia ini sebenarnya perhiasan, dan perhiasan yang sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia ini adalah wanita soleha. Yang jelas ini bagi laki-laki, perhiasannya wanita soleha. Lah kalau wanita perhiasannya kan macam-macam. Ada yang namanya kalung, perhiasan untuk wanita itu. Ada yang namanya anting, perhiasan untuk wanita. Gelang emas, perhiasan untuk wanita. Banyak berbagai macam perhiasan untuk wanita. Tapi kalau seorang laki-laki perhiasannya apa? Wanita soleha. Kan gak ada kan ceritanya laki-laki mentang-mentang banyak duit lalu pakai anting, misalnya antingnya emas, pakai kalungnya emas, gelang emas dipamer-pamerin. Kan gak ada kan, kecuali memang laki-laki cuman perasaannya wanita, beda lagi tuh. Tapi kalau wanita normal, laki-laki normal nggak ada ceritanya, pakai perhiasan nggak ada ceritanya.
Kenapa? Karena perhiasan seorang suami, seorang laki-laki itu wanita soleha. Makanya seorang suami kalau punya istri soleha, udah cantik, udah pinter, akhlaknya bagus, selalu nyenengin hati suami, udah pasti bahagia tuh suaminya. Suami pulang kerja, ya disambut dengan dandanan yang udah cantik, baunya yang udah harum. Saat suaminya buka pintu dengan ucapan assalamualaikum, disambut dengan waalaikumsalam, dengan senyuman yang manis. Bahkan suaminya ditawarin, ya, Bapak kalau mau ngopi saya bikinin, kalau mau ngeteh saya buatin, kalau mau nyusu Pak juga saya layanin. Itu kan senang suami itu. Itu udah hidupnya kayak di sorga tuh. Sangat merasa tersanjung. Udah istrinya cantik, pinter, pengertian, soleha. Wow, itu sangat tersanjung itu suami. Walaupun capek, capeknya langsung hilang. Bedakan dia punya istri, ya istrinya udah pas-pasan semuanya. Tampangnya udah pas-pasan, semuanya serba pas-pasan, galaknya bukan main. Coba bayangkan. Ya. Galaknya bukan main. Dikit-dikit ngebentak. Dikit-dikit marah-marah, bahkan dikit-dikit ngusir suami. Coba bayangkan. Nah kalau suami seperti ini Pak, punya istri yang seperti itu, kayaknya gampang setel gitu suami itu. Dan bisa-bisa nggak kerasan di rumah. Kerasannya di mana? Ya kalau istilahnya ekonomi pas-pasan, paling-paling juga kerasan di kolam pancing. Mancing maka agak ngeliatin doang. Kalau nggak gitu di pos ronda. Ngapain? Tiduran. Kalau enggak banting kartu. Nah kalau dia punya duit banyak, ya bisa juga ke diskotik, bisa macam-macam itu. Nah tapi kalau suaminya tadi beriman, maka larinya ke masjid. Udah deh, diusir dari rumah sama istri, dia maklum, ya memang dah istri udah tampang pas-pasan, galaknya itu udah nggak ketulungan. Udah dah, sadar aja dah, ke masjid aja dah. Ya. Zikir di masjid, iktikaf di masjid dan sebagainya. Jadi hiasan seorang laki-laki yang utama adalah wanita soleha. Maka mudah-mudahan ya istri kita, anak kita, saudara perempuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita soleha yang akhirnya dia jadi bidadari dari dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kembali kepada agama, ya, maka orang kaya nggak mentang-mentang duitnya banyak, dia beli pakaian hanya sepenuhnya saja yang kira-kira dipakai. Kenapa? Sadar kalau kebanyakan mubazir. Dia beli kendaraan seperlunya saja. Kenapa? Kebanyakan mubazir. Dia beli rumah seperlunya saja yang kira-kira ditempatin. Bukan berarti setiap rumah diborong lalu dibiarkan terlantar, bukan. Kenapa? Orang yang sadar atas agama, dia beli rumah sesuai yang diperlukan saja. Kenapa? Karena kalau beli rumah kebanyakan, punya rumah kebanyakan, sedangkan anak-anaknya sudah punya rumah semuanya, maka nanti jadinya mubazir kalau nggak ditempatin. Kalau sudah mubazir itu tempatnya setan, udah temannya setan. Dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang kembali kepada agama, kepada ajaran agama, maka dia paham apa sih kemauan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya akan terjadi apabila sudah kembali kepada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu saling memerintahkan kepada kebaikan dan juga mencegah daripada yang namanya kemungkaran. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, qad istaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat al-qudrah. Ini kemampuan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yakni maksudnya adalah idza kana al-ghalabatu li ahli shalah
fal wajibu alaihim ayyamna'u ahlal ma'asi minal ma'siyati idza azharul ma'asi. Nah, makanya suatu kumpulan daripada masyarakat yang di situ kumpulan daripada orang-orang baik, kelompok daripada orang-orang baik, yang orang-orang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala di masyarakat orang yang baik-baik, maka kewajiban untuk mencegah daripada ahli maksiat, daripada kemaksiatannya apabila maksiatan ini sudah terjadi terang-terangan. Jadi orang-orang ahli masjid yang sudah melaksanakan sholat waktu berjamaah, yang sudah taklim, pendek kata orang-orang soleh punya kewajiban mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan apabila kemaksiatan ini sudah dilakukan secara terang-terangan. Artinya apa? Artinya ada orang mabok sudah terang-terangan, ada orang zina sudah terang-terangan. Sekarang banyak, Pak, ada kamar kos-kosan, masa kos cuma 2 jam? Coba bayangkan, kalau kos paling enggak kan sebulan, ini kos cuma 2 jam. Yang masuk laki perempuan, kalau sudah laki ke perempuan masuk kamar cuma 2 jam, ngapain gitu loh. Yang jelas ini kan sudah urusan 17 tahun ke atas. Nah, sedangkan banyak orang sekelilingnya ini tahu atas hal itu, maka orang-orang yang baik tadi, orang-orang soleh tadi, kewajiban untuk mencegah daripada yang namanya kemaksiatan tadi. Orang judi terang-terangan harus juga dilarang. Bagaimana cara melarangnya? Yang jelas ya kita datanglah. Kita datang, kita bawa kopi misalnya kan, kita bawa gorengan, ya udah kita ajak ngobrol aja dulu. Kita ngobrol, mungkin istilahnya kita bicara pentingnya agama, bahwasanya alhamdulillah di Masjid Baitur Rahman hampir tiap hari ada taklim. Bagaimana sama-sama kita makmurkan masjid, saya Islam, Bapak Islam. Bagaimana sama-sama kita amalkan agama kita, kita makmurkan masjid kita. Kalau bukan kita, siapa yang makmurin? Bagaimana anak-anak kita masa depannya nanti? Kalau kita jauh daripada agama, kita ajak ngomong cara baik-baik, kita sentuh hatinya, kita ingatkan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Silakan bapak berjudi nggak apa-apa, Pak, tapi nanti kalau adzan berkumandang berhenti dulu judinya, kita berjamaah dulu ke masjid. Dan nanti setelah sholat berjamaah baru bapak judi lagi, nggak apa-apa. Nanti kalau adzan ke masjid lagi, habis adzan judi lagi, adzan masjid lagi, habis adzan judi lagi, silakan, Pak. Nah, asalkan dia sudah mau ke masjid habis judi, ya mungkin sekali ada habis masjid judi lagi dah. Paling enggak cuma 2-3 kali, Pak. Karena kalau sudah ke masjid, sudah sholat berjamaah, mau kembali judi lagi, yang jelas juga malu. Ah, masa saya ke masjid masih mau banting kartu misalnya. Dan ini merupakan salah satu daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di dalam amar ma'ruf ini ada nahi mungkar. Cuman kalau langsung nahi mungkar, di dalamnya nggak ada amar ma'ruf. Artinya apa? Artinya kalau orang sudah mau diajak kepada kebaikan, maka dengan sendirinya kemungkaran akan ditinggalkan. Tapi kalau langsung dilarang daripada kemungkaran, walaupun dia berhenti daripada kemungkaran, belum tentu dia melaksanakan daripada kebaikan. Makanya Rasulullah SAW dalam berdakwah mengedepankan amar ma'ruf. Orang kafir Quraisy disampaikan Rasulullah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang menciptakan adalah Allah, yang memelihara adalah Allah, yang memberi kita hidup adalah Allah, yang memberi kita sehat adalah Allah. Suatu saat yang mematikan juga Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanggakan kebesaran Allah.
Sehingga apa? Sehingga karena tiap hari disampaikan kebesaran Allah, sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatinya. Setelah kebesaran Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatinya, maka kebesaran berhala yang namanya Lata, yang namanya Uzza, yang berada di sekitar Ka'bah dengan sendirinya hilang daripada hati orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Setelah kesan kebesaran berhala ini hilang dalam hatinya, maka dengan sendirinya berhala dihilangin sendiri. Dia bikin patung disembah sendiri, tapi dihancurkan sendiri. Kenapa? Di dalam hatinya sudah nggak ada kesan kepercayaan, keyakinan kepada patung. Suatu contoh, saudara, misalnya ada iklan. Iklan ini misalnya iklan Soklin, misalnya nih. Terus ibu-ibu sudah bertahun-tahun pakainya rinso, dan rinso ini sudah mendarah daging. Pokoknya kagak mau dah kalau gak rinso. Tapi karena ada iklan Soklin tiap hari yang didengar, yang dilihat adalah iklan daripada Soklin. Keuntungan daripada Soklin. Bahkan nanti Soklin akan ngasih hadiah macam-macam. Dah, karena tiap hari mendengarkan dan melihat daripada iklan Soklin, lama-lama Soklin masuk ke dalam hatinya. Kalau sudah Soklin masuk dalam hatinya, walaupun rinso Pak, tinggal segudang, maka akan ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena hatinya sudah pindah kepada Soklin. Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, pentingnya dakwah memasukkan keyakinan kepada hati setiap manusia. Beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga sebagai contoh. Nabi Muhammad sebagai contoh amar ma'ruf, Nabi Ibrahim sebagai contoh nahi mungkar. Pada saat itu banyak patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim udah nggak banyak pikir karena patung disembah, maka langsung ambil kampak. Patung yang kecil-kecil dihajar, habisin semuanya, udah berantakan semuanya. Dan tersisa patung yang besar. Maka patung yang besar ini kagak diapa-apain sama Nabi Ibrahim. Bahkan kampaknya ini dikalungkan kepada yang besar. Saat orang-orang kafir pada saat itu marah, nanya, siapa yang berani menghancurkan tuan-tuan kita ini? Ada yang nyeletuk, ini Ibrahim nih. Ini kelakuan Ibrahim nih yang hancurin tuan-tuan kita. Tangkap Ibrahim. Nabi Ibrahim ditangkap. Ditanya, Ibrahim, ya, apakah benar kamu yang menghancurkan tuan-tuan ini? Coba saja tuan nanya sama yang gede tuh. Kampaknya kan buat kalung sama yang gede. Jangan yang gede itu yang ngancurin yang kecil. Wah, kamu ini kurang ajar Ibrahim. Masa patung bisa ngancurin patung yang lain? Gara-gara itu Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Kenapa? Karena nahi mungkar tadi penuh dengan benturan. Jadi kalau nahi mungkar Pak penuh dengan benturan. Misalnya ada orang judi kita obrak-abrik. Kalau dia takut, memang dia pergi. Tempatnya pun dihilangin. Tapi cari tempat baru. Kenapa? Hatinya belum masuk. Tapi kalau dia punya kekuatan, kita obrak-abrik, ngelawan, perang itu jadinya. Itulah resiko daripada nahi mungkar. Jadi kalau seseorang nahi mungkar, yang jelas di situ penuh daripada yang namanya benturan. Tapi di saat kita amar ma'ruf, kita datang kepada orang bawa gorengan, bawa macam-macam, kita ajak ngopi bareng, makan bareng, itu lebih aman tuh. Kenapa? Bicaranya dari hati ke hati. Kalau orang sudah kena hatinya Pak, semuanya diserahkan. Kalau sudah kena hatinya tuh. Tapi kalau orang sudah pindah ke lain hati, itu pun juga akan susah mengembalikan daripada keutuhan hatinya. Jadi hati ini punya peranan yang sangat penting sekali.
Nah, makanya dalam kehidupan kita, kita harus selalu jaga hati dan harus selalu hati-hati, jangan sampai pecah hati. Kenapa? Karena kalau sudah sampai pecah hati, nanti ribet urusannya. Insyaallah Pak, barangkali pertanyaan. Katanya mubazir, tapi dia niatnya punya rumah buat disewa-sewain, buat bisnis, hasilnya mungkin untuk sedekah segala macam. Apa itu beda? Nah, kalau dia punya rumah banyak disewa-sewain, itu kan kepake, Pak. Yang dimaksud mubazir ini beli rumah di mana-mana, tapi rumahnya kosong semuanya. Ditumbuhin rumput-rumputan yang menghuni hantu, ya. Padahal keponakannya nggak punya rumah, kagak disuruh keponakannya nempatin. Padahal tetangganya pun kontrak, kalau akhir tak bulan diuber-uber oleh tukang kontrakan, juga kagak suruh dinempatin. Itulah yang dimaksud orang kaya yang rumahnya mubazir, karena dia tidak paham bagaimana menggunakan hartanya sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikontrakan ya silakan aja, kan itu ada manfaatnya, ya. Istilahnya digunakan, tidak disia-siakan. Yang nggak boleh itu, yang mubazir itu, dia punya rumah banyak tapi rumah dibiarkan nggak diurus begitu saja, akhirnya terlantar. Itulah yang disebut dengan mubazir. Silakan Pak, kalau ada lagi. Kalau nggak ada, saya teruskan. Ini saking pentingnya daripada amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi menyuruh kepada kebaikan. Bagaimana praktek dalam kehidupan kita? Ya kita praktek dalam rumah tangga kita bisa, Pak. Anak kita udah balik tapi nggak sholat, harus kita perintahkan, harus kita suruh. Mungkin. Nah, suruhnya bagaimana? Ya tergantung bagaimana cara kita. Kenapa? Karena kita masing-masing ini kan tahu bagaimana model dan sifat anak kita sendiri. Macam-macam cara kita menyuruh. Boleh jadi, nak, kalau kamu rajin ke masjid 5 waktu, nanti kamu mau beli apa, nak? Bapak beliin. Itu termasuk amar ma'ruf juga. Sehingga anak itu kan termotivasi. Wah, udah deh, saya nanti mau 40 hari 40 malam nggak ketinggalan ke masjid berjamaah. Setelah itu saya mau minta ditraktir ke rumah makan yang paling mewah kepada bapak. Boleh juga seperti itu, ya. Atau bahkan berupa ancaman. Nah, kalau kamu nggak sholat, jangan minta duit sama bapak. Itu ancaman, tuh. Sehingga kalau anak itu ada perasaan takut karena gak kasih duit, maka terpaksa anak itu pun juga akan melaksanakan daripada sholat. Walaupun awalnya terpaksa. Karena melaksanakan kebaikan itu, Pak, awalnya memang harus dipaksa. Kenapa? Dengan dipaksa, maka nanti menjadi terbiasa. Karena kalau nggak dipaksa juga nggak terbiasa, harus dipaksa 1 kali 2 kali, sehingga kalau sudah 4-5 kali kesananya, maka itu sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti lama-lama akan tumbuh daripada yang namanya sifat istiqomah. Kalau sudah tumbuh sifat istiqomah mengakar dalam hati, sehingga bagaimanapun sibuknya, dimanapun dia berada dengan siapapun, kalau sampai ketinggalan sholat berjamaah, maka dia akan sangat merasa menyesal dan sangat berat sekali meninggalkan daripada sholat berjamaah. Itu kalau sudah tertanam daripada yang namanya sifat istiqomah. Tapi kalau memang gak terbiasa, ya memang berat. Nah, makanya di sini peran kita sebagai orang tua harus selalu mengingatkan kepada anak kita. Bisa juga kita ngingetinnya ini dengan cara
kita kasih keuntungan, kita janjikan keuntungan. Bisa juga dengan kita berikan ancaman atau istilahnya sanksi kalau nggak sholat. Atau bahkan bisa juga misalnya anak nggak bangun kalau dicubit, udah cubit aja dah sampai akhirnya bangun. Dan itu semuanya metode atau cara yang masing-masing kita tahu bagaimana cara mengajak dan mengajarkan agama kepada anak kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, kepahaman kepada kita sehingga kita mudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan anak kita, saudara kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam kembali mengamalkan agama secara sempurna. Laki-lakinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan perempuannya nutup aurat secara sempurna, mendidik secara anak secara Islam sehingga di mana-mana akan tercipta daripada suasana agama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.